Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun rekan-rekan berada. Izinkan saya, Zidni Takia, DIP 13825, mahasiswa pasca sarjana program doktoral Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan terkait presentasi saya, tugas analisis pendekatan bottom-up approach dari Hull and Hagen tahun 1982 dan 1987. Video ini dibuat dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk mempresentasikan apa yang telah kita buat di kelas dan diunggah dalam akun YouTube sehingga bisa bermanfaat untuk semua. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita ketahui bahwa analisis pendekatan bottom up dari Hull and Hagen ini adalah tentang bagaimana ada sebuah artikel dan sebuah resensi buku yang mengupas pendekatan bottom up sebagai implementasi kebijakan publik, khususnya melalui konsep struktural implementasi multi organisasi. Pendekatan ini tidak hanya masalah menolak bagaimana model hierarki dari sebuah sistem, tetapi juga menekankan pentingnya jaringan aktor lokal yang berkolaborasi dan membentuk secara dinamis untuk mencapai sebuah tujuan daripada program kebijakan. Bapak Ibu yang baik hatinya, Hull dan Hagen tahun 1987 mengimplementasikan teori ini pada dukungan usaha kecil, menyoroti peran jaringan lokal dan adaptasi kontekstual, sehingga presentasi ini akan memulai antara lain teori, metodologi, implementasi praktis dan pendekatan bottom up dalam kebijakan publik. Rekan-rekan yang baik hatinya, konsep struktur implementasi dan kritik hierarki terdiri bagaimana ada struktur implementasi unit organisasi yang banyak, berbagai macam, bisa melibatkan berbagai aktor, sehingga tidak hanya negara selaku aktor utama, tetapi juga bisa bekerja sama dengan swasta dalam mengimplementasikan sebuah program atau sebuah kebijakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kritik dan hierarki ini adalah sangat penting, di mana hierarki tradisional, di mana segala kebijakan, segala sesuatunya diatur oleh orang-orang yang di atas. Maka krisis ini dianggap tidak realistis karena begitu banyak kompleks dan keterlibatan banyak organisasi dalam program publik, sehingga hierarki dari atas ke bawah yang bersifat tangan besi tidak bisa diimplementasikan secara maksimal. Karena itu, kita menawarkan alternatif bottom up. Apa itu? Struktur implementasi untuk mengurangi kompleksitas melalui koordinasi dan juga tindakan independen antar aktor, sehingga tidak terdikotomi antara siapa yang di atas maupun siapa yang di bawah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, peran jaringan multi organisasi dan implementasi sangat penting. Kenapa? Ini melibatkan kolaborasi aktor. Di satu sisi, dia juga mempunyai variasi regional yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah bagaimana fleksibilitas dan negosiasi menjadi hal yang utama. Hal ini penting karena untuk membentuk sebuah lingkungan kerja yang sehat perlu kesetaraan. Tidak hanya hierarki atas bawah, tapi juga memastikan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama atau sifat duduk yang sama, sehingga tidak ada rasa segan atau rasa sungkan satu sama lain. Bapak dan Ibu yang baik hatinya, pendekatan bottom up ini membuat kita, para aktor-aktor lokal, itu harus bisa mempunyai komitmen yang kuat. Kenapa? Karena sebagai orang yang meminta agar ada pendekatan dari bawah ke atas, sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa tujuan dari program ini tidak hanya bermanfaat bagi sebagian orang, tapi bermanfaat bagi sebanyak orang. Karena bermanfaat untuk banyak orang, tentu saja penting untuk bisa melihat sejauh mana program ini bisa berjalan dengan keaktifan para aktornya. Di satu sisi, peran pengusaha dan jaringan yang mempunyai sumber daya dan mobilitas juga sangat penting untuk melihat ini sebagai seperti snowball, berawal dari kecil sampai menuju ke sesuatu yang besar. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada kritik terbesar dalam pendekatan top down, yakni keterbatasan modelnya, partisipasi aktor lokal dan hierarkisnya. Ketika semua hierarki gagal menjangkau secara spesifik, partisipasi aktor lokal sangat dibatasi, dan yang paling utama, tidak ada alternatif dari sebuah hierarki, maka kritik ini menjadi sangat relevan untuk membentuk bagaimana bottom up bisa kita upayakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik hatinya, dalam metodologi analisis jaringan, sangat lihat bagaimana
pendekatan fenomenologis, wawancara terbuka, kemudian metode Stovall dan analisis empiris membuat hubungan antar organisasi sangat berjalan dengan setara, sehingga semua keinginan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu apa implementasinya? Implementasi dari kebijakan ini adalah kita memerlukan pengembangan teori baru, tidak hanya dalam ilmu sosiologi, ilmu politik, administrasi publik, termasuk juga ilmu pemerintahan, sehingga penyesuaian antar bidang seperti akuntansi, evaluasi, dan hukum bisa berjalan dengan baik. Kebijakan usaha kecil pada akhirnya tidak hanya berfokus pada kapasitas lokal, tapi bisa melihat bagaimana dari bawah mereka mempunyai kekuatan untuk mendorong lebih kuat, karena sejatinya tidak ada orang yang di atas tanpa mereka yang mendukung dari bawah. Bapak-bapak, ibu dan ibu sekalian, apa hubungannya antara buku Hedgeland dan artikelnya? Secara umum, teoritisnya, keduanya melihat bahwa struktur implementasi ini merupakan kunci dari keberhasilan. Dan yang paling penting, dia mendorong bahwa dengan bottom up, dengan berangkat dari bawah, dukungan usaha kecil, usaha menengah bisa menjadi lebih maksimal melalui pendekatan yang multikultural, tidak hanya one size fit all. Dan yang terakhir, pada kesimpulannya adalah bahwa metode Golden Hygiene ini adalah berusaha untuk melihat struktur implementasi yang adalah sesuatu yang efektif untuk mengakomodasi begitu banyak kompleksitas dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, bahwa dengan pendekatan bottom up kita sudah sadar bahwa dengan menekan pada ekonomi lokal, partisipasi dan adaptasi kontekstual dapat hasil yang lebih baik. Implikasi praktis memperkuat pemahaman dan bagaimana kebijakan ini khususnya bisa mendukung usaha kecil dan layanan sosial. Sebagai penutup, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa satu buah lidi tidak bisa untuk membersihkan apapun. Tapi jika satu lidi itu dikumpulkan menjadi banyak, maka sampah mana yang tidak bisa dibersihkan? Poinnya adalah bahwa kolaborasi dan bergerak bersama adalah kunci, bahwa tidak hanya bicara siapa orang yang memimpin di atas, tapi bahwa masyarakat yang ada di bawah mempunyai kesetaraan, mempunyai pemahaman yang sama, sehingga tujuan maupun program yang diinginkan bisa tercapai bersama. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.